Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Wira Artamas dengan NIM 22010174 dari kelas B dalam mata kuliah Cloud Computing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang troubleshooting container yang ada di section 6.5. Jadi, kita tuh diminta untuk memecahkan permasalahan aplikasi Quotes minus API. Aplikasi terdiri dari beberapa komponen yang harus kita ikuti, yaitu pertama, Quotes minus API minus v1 atau layanan Quotes minus API minus v1 dengan Quotes API version v1. Layanan Quotes minus API minus v2 dengan Quotes API version v2. Untuk layanan Quotes minus UI, di sini dia menerima Quotes API version sebagai environment variable. Nah, kontainer Quotes minus UI berjalan dengan proxy Nginx dengan mengikuti tugas-tugas sebagai berikut. Melayani aplikasi web, bertindak sebagai proxy terbalik untuk merutukan UI permintaan UI ke versi yang telah ditentukan dari environment variable, yaitu Quotes underscore API underscore version. Untuk hasil akhir, di sini kita dapat diharapkan bisa untuk mengecek logs dari kontainer, menjalankan perintah-perintah kontainer, memecahkan permasalahan jaringan kontainer, mengonfigurasi kontainer menggunakan environment variable, mengonfigurasi kontainer dengan mengesampingkan kontainer konfigurasi file dengan host file. Nah, di sini pertama sebagai user student di dalam mesin workstation, kita diminta untuk menjalankan perintah lab spasi start spasi troubleshooting minus lab. Di sini tinggal kita Ctrl C. Lalu kita buka konsolnya. Di sini kita juga bisa untuk membagi duanya, dibagi dua. Lalu kita miringkan. Oke. Yang pertama kita diminta untuk menyalakan perintah lab spasi start spasi troubleshooting minus lab. Di sini kita nyalakan dulu agar bisa di copy paste. Setelah itu kita pencet enter. Kita tunggu sampai semua verifikasinya sukses. Nah, di sini juga ada keterangan lab script atau script lab itu akan secara terus-menerus mengevaluasi objektif di dalam lab ini. Jadi kita biarkan saja script berjalan di terminal window dan kita diminta untuk menyelesaikan objektif di terminal window baru. Jadi kita di sini biarkan saja. Di sini ada 0 yang passing dan 6 yang masih gagal. Jadi kita diminta untuk membuka terminal baru dengan memencet ini. Oke, kita perbesar dengan memencet Ctrl Shift Plus. Nah, seperti ini. Untuk instruksi yang pertama, kita diminta untuk memverifikasi kontainer yang berjalan dengan mengikuti konfigurasi sebagai berikut. Quotes minus API minus v1 dan Quotes minus API minus v2 itu menggunakan image container wiremock yang diambil dari registry.ocp4.example.com kolom 8443/redhat training. Untuk Quotes minus UI, di sini kita menggunakan pemetaan port 3000 yang ada di host mesin dan 8080 ini akan dimasukkan ke dalam 8080 ini yang ada di dalam kontainer. Terus untuk image container yang dipakai Quotes UI yaitu Quotes minus UI minus versioning. Ini tag 1.0 atau versi 1.0 yang ada di yang diambil dari registry.ocp4.example.com kolom 8443/redhat training. Di sini juga menggunakan environment variable yang bernama Quotes underscore API underscore version yang bernilai v2. Nah, di sini kita diminta untuk mengikuti
pemecahan permasalahan, identifikasi dan menyelesaikannya dalam beberapa permasalahan. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang permasalahan pertama, di sini problem unable to retrieve out token. Jadi kita tidak dapat mengautentikasi token. Biasanya terjadi kesalahan username atau password. Jadi kita tidak dapat menerima autentifikasi tokennya. Jadi di sini solusinya kita harus login ke image registry-nya. Untuk problem yang kedua, setidaknya membutuhkan satu argumen. Jadi jika hanya 0, maka solusinya periksa kembali perintah Podman-nya. Untuk permasalahan ketiga, untuk problem engine X, host tidak ditemukan di dalam upstream. Jadi solusinya reverse proxy engine X tidak dapat memetakan hostname ke IP address. Biasanya itu missing Podman network. Nah, untuk langkah 1.1 kita diminta untuk menjalankan perintah podman spasi ps untuk memeriksa kontainer-kontainer yang berjalan. Tapi di sini dengan mengikuti option -a. -a ini tuh untuk menampilkan kontainer yang terhenti gitu. Jadi kita langsung Ctrl C, lalu kita Ctrl V di terminal, kita enter. Nah, di sini sudah menampilkan bahwa codes -i di sini ada penjelasan codes -ui container file to start. Jadi gagal dijalankan. Jadi kita lihat di sini codes -ui ini kita perkecil dulu agar di satu baris. Sebentar, masih agak lelet. Mungkin karena saya mengaksesnya di sore. Di sini terdapat exit ya. Jadi dia tidak dapat dijalankan untuk codes -ui-nya. Oke, kita lanjut ke 1.2. Kita diminta untuk membaca logs codes -ui di perintah podman spasi log untuk melihat kontainer kenapa dia tidak bisa dijalankan atau kenapa dia error gitu. Dengan menggunakan perintah podman spasi log spasi codes -ui. Jadi ini kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini. Kita enter. Nah, di sini terdapat host not found in upstream. Jadi engine X-nya itu tidak dapat berjalan dikarenakan proxy engine X di dalam kontainer codes -ui tidak dapat memperbaiki hostname dari codes -api -v1 yang ada di IP address. Nah, untuk di 1.3 kita diminta untuk menjalankan perintah podman spasi inspect untuk menentukan jaringan network yang ada jaringan network pada kontainer untuk berkomunikasi gitu. Di sini kita langsung saja menggunakan perintah podman spasi inspect spasi backslash ini untuk pindah baris agar ke baris selanjutnya. Codes -api -v1 itu nama kontainernya. Format sama dengan ketik tunggal buka kurung kurawa 2 network setting.networks itu tuh untuk melihat di network mana dia akan menampilkan. Jadi kita Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Oh, maaf, kita klik enter dulu. Lalu kita buka open text dialog karena ini dia multi line ya. Kita Ctrl V di sini lalu kita send. Setelah semuanya berjalan, kita pencet enter. Nah, di sini menampilkan troubleshooting -lab. Jadi codes -api -v1 itu dia berada di jaringan troubleshooting -lab. Nah, setelah itu kita diminta untuk menginspect codes -api -v2 jaringan codes -api -v2 dengan menggunakan perintah podman spasi inspect spasi backslash. Ini sama aja dengan tapi kita mengganti nama kontainer yaitu v1 dan v2. Ini kita Ctrl C, kita buka open text dialog, Ctrl V, lalu kita send. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Setelah itu kita enter. Nah,
di quotes minus API minus v2 itu juga terdapat, yaitu di jaringan troubleshooting minus lab, sama seperti yang quotes minus API minus v1. Nah, kita diminta untuk menjalankannya lagi dengan perintah, untuk menjalankan perintah container quotes minus UI. Sama saja, cuman mengganti nama kontainer saja. Kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Setelah itu kita klik Enter. Nah, di sini di quotes minus UI, kontainer quotes minus UI itu tuh tidak dapat ditemukan ya, karena dia masih belum terdapat di jaringan mana saja di network. Jadi dia tuh belum masuk ke dalam network troubleshooting minus lab, dan tidak bisa memetakan quotes minus API minus v1 dan quotes minus API minus 2 untuk hostname-nya. Jadi di 1.4 kita diminta untuk menghapus kontainer quotes minus UI dengan perintah podman spasi rm spasi nama kontainer yang akan dihapus, yaitu quotes minus UI. Ini kita Ctrl C, Ctrl V karena dia satu baris. Lalu kita klik Enter. RM itu untuk menghapus, remove ya. Nah, untuk di 1.5 kita diminta untuk membuat kembali kontainer quotes minus UI dan memastikan bahwa network dan bisa menyambungkan ke network troubleshooting minus lab dengan menggunakan perintah podman spasi run spasi minus D. Minus D ini tuh untuk dijalankan di belakang layar. Spasi backslash ini untuk pindah baris. Untuk minus name ini untuk nama kontainer yang akan kita buat yang bernama quotes minus UI. Spasi minus P, ini minus P itu untuk portnya, yang dimana 3000 yang ada di dalam host mesin akan dijalankan di dalam kontainer 8080. Terus spasi backslash lagi, minus A ini untuk environment variable, yang dimana bernama quotes minus underscore API underscore version yang bernilai v2. Lalu spasi backslash lagi untuk minus net, ini nama networknya yang akan kita hubungkan, yaitu troubleshooting minus lab. Spasi backslash ini untuk image registry-nya yang bernama quotes minus UI minus versioning tag 1.0 atau versi 1.0 yang ada di dalam registry, yang ada di dalam registry.ocp4.example.com kolom 8443/rehat training. Ini kita Ctrl C, lalu kita masuk ke open text dialog, kita Ctrl V, lalu kita send. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Oke, setelah semua selesai kita bisa pencet enter. Oke, di sini sudah berjalan ya. Oke, lanjut ke 1.6. Di sini kita diminta untuk memverifikasi kontainer yang berjalan, yaitu quotes minus UI. Ini kita diminta untuk melihat apakah dia sudah terhubung atau belum. Kita Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Lalu kita enter. Nah, kita lihat di sini. Bentar, saya ingin mengecilkannya. Di sini quotes UI-nya sudah ada di troubleshooting minus lab-nya. Nah, untuk selanjutnya di langkah kedua kita diminta untuk reverse proxy container quotes minus UI yang harus dimetakan. Jadi reverse proxy engine X yang ada di kontainer quotes minus UI harus bisa merutekan permintaan dari identicate yang ada di tabel sebagai berikut. Di sini dari http://garing-garing localhost kolom 8080 garing API garing v1 garing quotes. Ini tuh akan menjadi http //2 garing-garing quotes minus API minus v1 kolom 8080 garing API garing v1 garing quotes. Sama halnya dengan
untuk yang v2 dari http garing-garing localhost 8080 garing API garing v2 garing quotes. Ini akan menjadi http garing-garing quotes minus API minus v2 8081 slash API slash v2 slash quotes. Nah, kita diminta di sini untuk log provide quotes minus UI sama jaringan informasi yang kita butuhkan nantinya. Terus di sini kita diminta untuk mengonfigurasi hasil modifikasi kontainer quotes minus UI. Di sini kita diminta juga untuk menggunakan bind mount untuk menggantikan file nginx.conf yang ada di directory etc/nginx ke kontainer quotes minus UI yang sudah dimodifikasi dari file nginx.conf yang ada di directory /do188/lab/troubleshooting-lab jika diperlukan. Nah, untuk 2.1 kita diminta untuk menjalankan perintah podman spasi exec. Oke, langsung saya di sini podman spasi exec spasi quotes minus UI spasi backslash. Ini untuk di jalan lanjut ke baris selanjutnya. Lalu ada curl spasi minus s spasi http garing localhost 8080 garing API garing v1 garing quotes. Ini kita Ctrl C, lalu kita masuk ke open text dialog. Kita send, kita tunggu. Nah, jadi kita selesaikan dulu, lalu kita enter. Nah, jadi kita diminta untuk menjalankan perintah podman spasi exec untuk menjalankan curl perintah curl ke kontainer quotes minus UI untuk menguji pemetaan v1 dan v2. Jadi hostname menggunakan hostname localhost untuk menguji pemetaan nginx. Di sini untuk -s, option -s itu untuk silent dengan perintah curl untuk menampilkan hanya outputnya saja. Oke, setelah semuanya selesai, kita diminta lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menguji apakah v2 pemetaan v2 itu bekerja atau tidak. Kalau v1 ini hasilnya. Lalu untuk v2 kita coba dengan menggunakan perintah podman spasi exec spasi quotes minus UI sama saja. Tinggal yang diganti itu v1 dan v2-nya. Ini kita Ctrl C. Lalu kita masuk ke open text dialog, Ctrl V, kita send. Lalu setelah itu kita klik enter. Nah, di sini terdapat pesan 502 bad gateway, yang dimana artinya itu error, maksudnya yang gagal ini tuh berarti nginx itu tuh dapat menampilkan hanya mampu menampilkan permintaan saja, tapi tidak dapat merespon dari service quotes minus API minus v2. Nah, untuk langkah 2.2 kita diminta untuk menginvestigasi layanan quotes minus API minus v2 menggunakan port yang berbeda. Menjalankan perintah podman spasi logs dalam kontainer quotes minus API minus v2 untuk menemukan layanan port yang digunakan. Jadi ini kita coba saja. Kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V karena satu baris. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah terlihat di mana quotes minus API minus v2 ini berada di port 8081. Lalu untuk di 2.3, di sini kita diminta untuk membaca kontainer quotes minus UI nginx konfigurasi file path nginx.conf yang ada di directory /etc/nginx. Kita di sini menjalankan saja langsung podman spasi exec spasi quotes minus UI spasi backslash untuk pindah baris spasi cat. Cat itu menampilkan argumen ke layar yang ada di nginx.conf.
yang diambil dari direktori etc/nginx. Ini kita Ctrl C, kita masuk ke open text dialog, kita Ctrl V, lalu kita send. Kita tunggu sampai semua prosesnya selesai, lalu kita klik enter. Nah, setelah itu di sini terdapat proxy underscore pass, di mana quotes minus API 2 ini tuh berada dalam kolom 8080, yang dimana pemetaan untuk redirect v2 permintaannya dari address http //quotes minus API minus v2 kolom 8080 itu mengacu kepada poin atau port yang salah. Lalu di 2.4 kita diminta untuk membaca update copy dari konfigurasi Nginx yang di nginx.conf yang ada di dalam direktori tanda tilde /do188/lab/troubleshooting-lab. Nah, kita jalankan perintah cat spasi tanda tilde ini untuk direktori nginx.conf yang ada di do188/lab/troubleshooting-lab. Ini kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Kita klik enter. Nah, di sini proxy underscore pass-nya sudah benar, yaitu 8081. Jadi version ini mengacu kepada port 8081 yang dimana itu bernilai benar. Kita lanjut ke 2.5. Di sini kita diminta untuk menghapus kontainer quotes-ui dengan menjalankan option podman spasi rm using menggunakan -f, opsi -f. Kita copy saja. Lalu kita Ctrl C di sini karena satu baris. Lalu kita klik enter. Nah, jadi podman spasi rm ini untuk meremove kontainer dari quotes-ui ini namanya. Lalu opsi -f ini digunakan untuk kontainer yang sedang berjalan itu akan diberhentikan, akan dipaksa berhenti, lalu akan dihapus setelahnya. Lanjut ke 2.6, kita diminta untuk membuat ulang kontainer quotes-ui dengan mengesampingkan file nginx.conf ini yang ada di /etc/nginx ini dengan file menggunakan bindmon nginx.conf yang ada di tanda tilde yang ada di direktori tanda tilde /do188/labs/troubleshooting-lab. Jadi dia akan ditimpa gitu. Dengan opsi sini petik 2z kolom Z gitu ya, Z kapital. Jadi di sini kita langsung saja menjalankan perintahnya, kita copy, kita Ctrl C. Jadi di sini podman spasi run spasi -d ini tuh untuk dijalankan di belakang layar. Spasi backslash ini -name ini untuk nama kontainer yang akan dibuat yang bernama quotes-ui. Spasi backslash -p ini untuk portnya yang dimana 3000 ini yang ada di host machine akan dijalankan di port 8080 yang ada di dalam kontainer. Spasi backslash -e ini untuk environment variable yang bernama quotes underscore API underscore version yang bernilai v2. Spasi backslash -net ini tuh untuk networknya, yaitu troubleshooting-lab. Spasi backslash -v ini itu untuk ngebindmon yang di direktori do188/lab/troubleshooting-lab. Ini tuh akan ditimpa di konfigurasi Nginx yang ada di etc/nginx. Nah, lalu ini untuk image registrinya yang quotes-ui versioning 1.0 yang ini versi 1.0 yang diambil dari registry.ocp4.example.com kolom 8443/rehat training. Ini kita Ctrl C, lalu kita masuk ke open text dialog, kita Ctrl V, lalu kita send. Kita tunggu sampai semua prosesnya selesai, lalu kita klik enter saja. Oke, setelah itu kita klik enter.
Nah, setelah itu di langkah ketiga kita diminta untuk mengonfirmasi aplikasi menggunakan web browser untuk navigate di alamat http://localhost kolom 3000. Ini kita kontrol C aja. Lalu kita diminta untuk membuka ini browser. Sini kita pergi ke activity. Lalu kita buka Firefox di sini. Nah, setelah itu kita diminta untuk memasukkan alamat http://localhost kolom 3000. Ini kita kontrol V langsung. Oke, setelah itu kita klik enter. Nah, di sini kita refresh saja. Nah, di sini sudah menampilkan kita sudah mengonfirmasi aplikasinya. Di sini kita sudah bisa lihat, ini sudah berhasil. Sama seperti contoh screenshotnya, yaitu Albert Einstein. Nah, setelah itu kita bisa minimize atau kita bisa menyilangnya. Lalu setelah itu di terakhir kita diminta untuk menjalankan perintah lab spasi finish spasi troubleshooting -lab. Ini kita kontrol C. Lalu kita bisa mengkopinya itu di bagian sini, di bagian terminal yang satu yang di sini yang sedang kita jalankan sekarang, atau bisa juga di sini. Nah, di sini juga kita bisa lihat yang tadi pertama setelah kita menjalankan lab start itu. Di sini sudah 6 yang passing dan 0 yang gagal. Kalau tadi yang pertama kan 0 yang passing, 6 yang gagal. Jadi kita sudah menyelesaikan semuanya. Jadi kita bisa klik Y di sini untuk langsung menjalankan perintah lab spasi finish spasi troubleshooting -lab, atau bisa juga di sini. Nah, kalau misalnya kita di sini, ini kita kontrol V. Lalu kita enter. Kita tunggu sampai finishing lab-nya itu sukses semuanya. Jadi lab spasi finish spasi troubleshooting ini tuh kita gunakan untuk menghapus semua file-file yang ada di sini agar tidak mengganggu saat kita mengujinya lagi pada lab-lab selanjutnya. Oke, setelah semuanya selesai, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan maaf kalau ada kata-kata yang kurang dipahami. Salam sejahtera.